Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang properti lagi ya. Teman-teman penasaran kan? Mau tahu kira-kira properti itu bisa turun nggak sih harganya? Nah, ini kan sangat berpengaruh terhadap investasi kita, keputusan kita mau investasi di mana. Simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, sekarang ini kondisi krisis ya, krisis karena pandemi COVID. Terus sekarang yang lagi happening adalah investasi yang bisa dilakukan di rumah di mana saja, kapan saja, yaitu adalah investasi yang basisnya itu online ya. Jadi saham, terus kripto, nah kayak gitu-gitu. Sekarang tuh sangat ngetren karena cukup di rumah pakai handphone atau pakai laptop, tinggal klik gitu kita udah bisa investasi. Dan dengan banyaknya aplikasi investasi sekarang kita juga bisa investasi dengan biaya atau dengan uang yang sangat kecil ya. Nah, beda dengan properti. Kalau properti itu kan pertama duitnya gede kalau yang nggak tahu caranya ya. Terus kita harus survei, harus ketemu orang. Nah sekarang ini kan agak susah ya, kita dibatasi pergerakannya. Jadi kita kalau mau survei, mau lihat-lihat properti itu juga kelihatannya takut juga gitu loh. Apalagi sekarang varian Delta ini katanya cuma berpapasan aja tuh bisa menular gitu ya. Kan ngeri gitu ya. Jadi mungkin sekarang ini bisa dibilang properti itu berada di dalam jurang ya. Kalau dari 2013 properti itu mulai 2014 mulai trennya mulai menurun, 2016 menurun terus sampai 2020, 2021 sekarang tuh berada di dasar jurang nih properti ya. Nah, cuma yang saya pingin kasih tahu di sini adalah secara umum harga properti itu nggak turun ya, jadi teman-teman harus bisa memahami dulu secara umum harga properti itu nggak turun. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya appraisal dari tahun 2013, terus 2015, 2019, sekarang 2021 saya melakukan appraisal lagi, harga appraisalnya itu masih naik terus, nggak ada harga appraisal itu turun. Seperti yang saya bilang, kalau nilai properti itu turun kemungkinan kan ada dua doang ya, yaitu populasi manusia di bumi menyusut. Yang kedua itu karena kena bencana alam. Jadinya misalnya tanah longsor, terus tanahnya hilang, tanahnya hanyut. Kan ada dulu ya yang gempa bikin tanah satu desa tuh hanyut. Nah itu yang menyebabkan harga properti turun. Tapi kalau properti normal, secara jangka panjang itu sampai sekarang saya belum ketemu yang harganya turun. Karena meskipun krisis sekalipun, meskipun sekarang kondisinya seperti ini sekalipun, nilai appraisal itu tetap naik ya. Jadi kalau kita kan acuannya kan nilai appraisal, kita kalau mau kredit bank kan juga kita bisa cair berapa itu kan juga dari nilai appraisal kan. Nah nilai appraisal tuh nggak turun gitu loh. Nah tapi kenapa kok sekarang orang bilang nilai properti itu turun? Karena kita ngomong masalah supply sama demand ya. Sekarang ini krisis, orang butuh duit tuh banyak. Jadi orang banyak menjual propertinya. Supply-nya jadi banyak, sedangkan orang mau beli properti sekarang mikir, boro-boro mau beli properti, gue buat makan aja, buat bayar hidup sehari-hari aja susah nih, buat ngangsur bank juga nggak ada duit, jadi gua tunda dulu lah beli propertinya. Jadinya supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Ini yang menyebabkan seolah-olah harga turun. Kenapa seolah-olah harga turun? Karena orang yang jual properti bingung nih, gua mau jual sesuai nilai appraisal nggak ada yang beli ya. Gua mau jual sesuai nilai market, nggak ada yang beli. Mau nggak mau gimana? Mau nggak mau dia banting harga, mau nggak mau dia turunin harga. Ada yang diskon 10%, diskon 20%, diskon 30%, diskon 40%, diskon 50%. Disitulah yang seolah-olah harga properti itu turun.
Jadi kalau memang teman-teman sekarang nggak butuh duit, lah ngapain kita jual? Bener nggak? Kita tunggu aja krisis berlalu, pasti nanti harga properti tetap akan naik. Apalagi nanti kalau demand-nya sudah semakin besar. Itu backlog-nya masih banyak kok ya. Maksudnya stok rumah itu tuh masih sangat kurang dibandingkan orang yang belum punya rumah gitu. Sebenarnya harga properti secara jangka panjang akan tetap naik, kecuali kalau teman-teman butuh duit sekarang ya mau nggak mau harus jual murah, kemungkinan rugi. Mungkin dulu belinya 1 miliar, sekarang mungkin dijual 1 miliar juga nggak laku. Karena apa ya? Karena demand-nya sangat merosot tajam ya. Jadi tapi kalau teman-teman sekarang masih duit masih punya buat hidup sehari-hari masih cukup, ya ngapain dijual gitu, tunggu aja, pasti properti itu akan naik, nggak usah khawatir. Karena secara jangka panjang tanah itu tidak diproduksi lagi, sedangkan populasi manusia itu bertumbuh terus ya. Jadi mau nggak mau pasti harga properti itu akan naik ya. Jadi teman-teman kalau sekarang lagi mempertimbangkan untuk membeli properti, saran saya cuma satu, teman-teman itu pedagang bukan ya. Kalau pedagang dan duitnya pas-pasan, saran saya nggak usah properti dulu, mendingan duitnya buat main saham atau main kripto. Itu mungkin kalau kalian jago, mungkin itu hasilnya bisa lebih luar biasa dibandingin properti. Karena properti ini teman-teman mungkin dapat harga murah, mau jual lagi juga belum tentu bisa laku cepet loh ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, supply-nya tuh banyak sekali dan orang jual murah karena orang butuh duit cepet gitu. Jadi kalau teman-teman duitnya pas-pasan, nggak usah main properti dulu sekarang. Tapi kalau teman-teman duitnya banyak nganggur, ini adalah saat yang paling tepat buat beli properti karena diskonnya banyak, bisa 40%, bisa 50%, tinggal dicari di luaran sana banyak sekali. Nanti krisis selesai, langsung dijual bisa untung 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu saran saya di video ini, semoga memberikan wawasan lebih kepada teman-teman semua, terutama yang baru mau belajar main properti. Terus ikuti video-video saya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!